Shalom, pernahkah saudara berpikir bahwa sepertinya membangun hubungan dengan orang dunia lebih enak daripada membangun hubungan dengan orang gereja? Kalau membangun hubungan dengan orang dunia, kita mempunyai topik pembicaraan yang sama, kita mempunyai visi misi yang sama, ataupun kita mempunyai hobi yang sama. Nah, bagaimana caranya kita membangun hubungan yang baik dalam komunitas bergereja? Efesus 2 ayat 12 sampai 18 berkata, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ayat 18, karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Nah, dari ayat ini kita mengerti bahwa ternyata komunitas gereja bukan dibangun seperti komunitas dunia, di mana orang-orang yang mempunyai visi misi yang sama atau mempunyai hobi yang sama kemudian membentuk suatu komunitas. Tetapi justru komunitas gereja adalah kumpulan orang-orang yang berdosa yang dipersatukan oleh Allah melalui darah Kristus. Nah, apa tujuannya? Supaya orang-orang yang dipersatukan di dalam suatu komunitas gereja dapat saling membangun, saling membentuk satu dengan yang lain. Kalau kita melihat 3 tahap menerima keselamatan, maka ada pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Kita sudah dibenarkan oleh kuasa darah Kristus, dan saat ini kita sedang dalam proses pengudusan, yaitu dikuduskan dan dibentuk menjadi murid Kristus, sehingga kita dapat mencapai pemuliaan itu. Oleh karena itu, apabila kita mengharapkan suatu gereja yang bisa 100% sesuai dengan kehendak kita, maka itu justru salah. Tetapi sebaliknya, sudah menjadi rancangan Allah untuk mempersatukan kita di dalam suatu komunitas gereja untuk saling membangun dan saling membentuk. Seperti doa Tuhan Yesus di Yohanes pasal 17. Oleh karena itu, untuk berkomunitas di dalam suatu gereja seharusnya bukan berdasarkan hobi ataupun bukan karena siapa saja yang ada di dalam gereja itu, tetapi justru harus pikul salib dan mau ikut menderita bersama Yesus. Selain itu, sebagai bagian dari proses pengudusan, berkomunitas di dalam gereja juga merupakan peperangan rohani, yaitu untuk melawan kedagingan kita dan tipu muslihat iblis. Oleh karena itu, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Membangun hubungan dalam komunitas gereja harus dibangun di dalam kebenaran. Sekali lagi, bukan karena hobi yang sama atau siapa yang ada di dalam gereja, karena terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kemudian berbaju zirahkanlah keadilan, yaitu menjaga hati kita supaya tidak mudah disakiti maupun kecewa. Selanjutnya, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Kita jangan selalu berfokus dengan masalah sendiri, tetapi berilah kerelaan hati untuk memberitakan Injil, melayani pekerjaan Tuhan, melayani jiwa-jiwa. Selanjutnya, pergunakanlah perisai iman, supaya iman kita kepada Tuhan Yesus tetap teguh, tidak tergoyah oleh daya tarik dunia, ajaran sesat maupun tipu muslihat iblis. Dan terimalah ketopong keselamatan, supaya kita selalu mengingat karya keselamatan Tuhan Yesus, sehingga kita dapat mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Dan yang terakhir adalah pedang roh, yaitu firman Allah. Tetap hidup dalam firman Allah dan melakukan firman-Nya.
Sekian renungan yang saya sampaikan hari ini. Apabila Anda saat ini sedang kecewa dengan gereja, mau meninggalkan pelayanan, ataupun Anda yang masih belum menemukan gereja yang cocok buat Anda, mari kita renungkan kembali bahwa membangun hubungan dalam komunitas gereja bukanlah hal yang menyenangkan, tetapi haruslah kita pikul salib dan mengambil bagian dalam peperangan rohani. Saya percaya ketika kita mempunyai paradigma yang benar sesuai kehendak Allah dan kita mengandalkan kekuatan Allah, maka kita akan menjadi pemenang dalam hal ini. Membangun hubungan yang baik dalam komunitas gereja dan bersatu berunity bersama-sama menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.